Carles Puyol memberikan dukungan kepada gelandang Chelsea, Moises Caicedo. Gelandang dari Ekuador ini mengalami musim pertamanya yang mengecewakan di Stamford Bridge, setelah kepindahannya yang mengejutkan senilai 115 juta pound sterling dari Brighton pada musim panas terakhir. Meskipun Moises Caicedo hanya menghabiskan 2 musim bersama The Seagulls, ia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di Premier League, menarik minat Liverpool dan Chelsea. Meskipun masih berusia 22 tahun, secara keseluruhan ia belum menunjukkan performa terbaiknya dalam seragam The Blues, yang juga mengalami pasang surut musim ini. Namun, Caicedo memberikan salah satu penampilan terbaiknya dalam kemenangan melawan Everton pada awal pekan ini. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Puyol, mantan pemain bertahan Barcelona dan Spanyol, mengungkapkan kepada media Ekuador El Universo, ketika dimintai pendapatnya tentang Caicedo. Saya percaya dia memiliki kualitas dan bakat yang diperlukan untuk melakukan hal-hal penting, tetapi yang lebih penting adalah dia berada di tim yang hebat di mana dia bisa berkembang dengan cepat. Caicedo dan Chelsea di bawah asuhan Mauricio Pochettino mencapai final Carabao Cup pada awal tahun ini. Namun harus menelan kekecewaan setelah Virgil van Dijk mencetak gol kemenangan di masa injury time untuk Liverpool. The Blues akan kembali ke Wembley akhir pekan ini untuk pertandingan semifinal Piala FA melawan Manchester City. Malo Gusto lebih memilih bermain bersama Cole Palmer daripada Erling Haaland. Cole Palmer mencetak 4 gol yang mengesankan saat Chelsea mengalahkan Everton 6-0 baru-baru ini, menyamai torehan 20 gol Erling Haaland dari Manchester City dalam musim Premier League ini. Palmer juga mencetak hat-trick saat melawan Manchester United pada awal bulan April kemarin. Dalam tanggapannya ketika ditanya apakah ia lebih suka bermain dengan Haaland atau Palmer, Malo Gusto menyatakan, tentu saja Cole Palmer, kami ingin membantu Palmer menjadi pencetak gol terbanyak. Dia istimewa, dan kami sangat bahagia memiliki pemain seperti dia dalam tim kami. Kemenangan ini mengembalikan Chelsea ke persaingan Eropa, hanya terpaut 3 poin dari Newcastle dan Manchester United dengan 1 pertandingan lebih sedikit. Kemenangan ini juga memberikan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan oleh Chelsea menjelang pertemuan dengan Manchester City di semifinal Piala FA akhir pekan ini. Gusto menegaskan bahwa timnya masih memiliki misi tertentu di Wembley setelah kekalahan yang menyakitkan dari Liverpool di final Carabao Cup pada bulan Februari lalu. Dia menambahkan, ini tentu merupakan peluang bagi kami untuk membalas dendam. Final terakhir di Wembley sangat sulit bagi kami, tetapi kami memiliki kesempatan lain untuk meraih kemenangan. Kami hanya perlu meningkatkan performa kami, terus menekan, dan berusaha meraih kemenangan. Kami sadar bahwa Piala FA adalah satu-satunya trofi yang masih bisa kami raih. Kami harus memetik kepercayaan diri dari pertandingan ini, terus memberikan tekanan, dan tetap fokus untuk pertandingan semacam itu dan bertujuan untuk memenangkannya. Kami sangat senang dengan kemenangan ini di Stamford Bridge, dan ini memberikan kami kepercayaan diri yang lebih besar menjelang pertandingan Sabtu mendatang. Empat pemain terkenal Chelsea yang berhasil meraih trofi Liga Champions namun sempat mengalami masa sulit di Championship Division. Liga Inggris telah memasuki pekan ke-33, membuat Chelsea harus bertarung untuk finish di posisi 4 besar. Hal ini berarti mereka kemungkinan akan absen dari Liga Champions musim depan, seperti yang terjadi pada musim sebelumnya. Chelsea telah meraih gelar juara Liga Champions sebanyak 2 kali, pertama kali pada musim 2011 hingga 2012 dan yang kedua pada musim 2020-2021. Para penggemar pasti tidak akan melupakan kontribusi dari beberapa pemain kunci dalam pencapaian luar biasa tersebut. John Terry melakukan comeback yang luar biasa dalam semifinal melawan Barcelona, dan saat Chelsea mengalahkan Bayern Munchen di final tahun 2012 melalui adu penalti, dia memakai ban kapten. Sebagai bagian dari Chelsea yang merasa kecewa, setelah kalah dari Manchester United di Moskow 4 tahun sebelumnya, Terry menjadi legenda bagi klub London tersebut. Namun menariknya, Terry juga memiliki pengalaman bermain di divisi kedua Liga Inggris, yaitu Championship Division. Dia bergabung dengan Nottingham Forest sebelum kemudian merasakan lagi divisi tersebut ketika bermain untuk Aston Villa. Ashley Cole, seperti juga John Terry, meraih gelar Liga Champions satu-satunya ketika Chelsea mengalahkan Bayern melalui adu penalti pada tahun 2012, di mana ia juga berhasil mencetak gol.
Meskipun hanya untuk waktu yang singkat, Cole berstatus pinjaman di Crystal Palace pada musim 1999 hingga 2000. Ia kembali ke Championship pada Januari 2019, bergabung dengan Derby County yang saat itu dilatih oleh Frank Lampard. John Obi Mikel merupakan salah satu pemain kunci di lini tengah Chelsea. Meskipun tidak selalu dominan, ia turut berkontribusi dalam kemenangan Chelsea di final Liga Champions 2012. Pemain asal Nigeria ini memiliki cerita unik, di mana ia hampir saja memenangkan Liga Champions lebih awal jika menerima tawaran dari Manchester United. Pada tahun 2019, Mikel kembali ke Inggris setelah bermain di Tiongkok. Mikel bergabung dengan klub Championship Division, Middlesbrough. Setelah itu ia bermain sebentar di Turki, sebelum kembali lagi ke Championship, kali ini bersama Stoke City. Gary Cahill memiliki kisah dari zero to hero. Ia mencapai semua impiannya dengan memenangkan Liga Champions bersama Chelsea pada tahun 2012. Cahill memulai karirnya pada usia 15 tahun. Meskipun mengalami perkembangan yang lambat, Cahill meningkatkan kualitasnya melalui masa pinjaman di Championship Division bersama Burnley dan Sheffield United. Setelah sukses di sana, ia bergabung dengan klub Premier League, Bolton. Di Bolton, Cahill meraih kesuksesan yang membantunya ketika bergabung dengan Chelsea. Setelah itu, Cahill kembali ke divisi Championship, kali ini membela Bournemouth, dan membantu klubnya promosi ke Premier League. Fulham sedang mempertimbangkan kembali merekrut Trevoh Chalobah. Trevoh Chalobah telah mengumpulkan total 72 penampilan kompetitif sejak debutnya dengan Chelsea pada Agustus 2021 lalu. Namun, ia hanya muncul dalam 9 pertandingan musim ini karena absen akibat cedera pada paruh pertama musim. Chalobah kembali beraksi pada bulan Februari kemarin, tampil sebagai pengganti dalam pertandingan tandang melawan Manchester City yang berakhir imbang 1-1. Meskipun dia telah menjadi starter dalam 4 dari 6 pertandingan terakhir di Liga, Chalobah diperkirakan akan dijual pada jendela transfer musim panas mendatang. Manajemen Chelsea nampaknya berencana untuk menjual pemain akademi mereka, guna mencetak keuntungan dan membantu memenuhi persyaratan Profit and Sustainability Premier League. Dengan Chalobah di ambang kepergian, Fulham dikabarkan siap untuk mengincarnya kembali. Fulham termasuk di antara beberapa klub yang menunjukkan minat pada pemain berusia 24 tahun tersebut, yang sebelumnya dikaitkan dengan kepindahannya pada bursa transfer Januari. Laporan menyebutkan bahwa Fulham akan bersaing dengan klub-klub lain seperti Napoli, Roma, Bayern Munich, Crystal Palace, dan Nottingham Forest. Ada keyakinan bahwa Chalobah lebih tertarik untuk bergabung dengan Fulham karena hubungan positif keluarganya dengan klub, terutama karena saudaranya, Nathaniel Chalobah, sebelumnya bermain untuk Fulham selama 18 bulan sebelum pergi pada Januari 2023.